Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel saya, channel Cerita Yudi, yang senantiasa berbagi cerita untuk Anda semua. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Yang lagi sakit mungkin semoga diangkat penyakitnya segera oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan keberkahan, kelancaran rezeki. Amin ya rabbal alamin. Aku baru habis mandi pemirsa nih, biasa nyisir tuh, simpel aja sih. Walaupun kata orang saya tuh kayak cewek, tapi gue gak suka dandan. Walaupun kata orang saya dinilai jelek tuh, tapi beginilah saya, sang lelaki. Biasa pakai sanitizer pemirsa tuh, satu botol begini untuk jaga-jaga kebersihan gitu loh. Takutnya ada kuman habis megang daun pintu. Sini kan saya nginep di kantor gitu loh. Jadi yang pintunya cekel satu gitu loh. Salawang hiji kalau kata bahasa Sunda. Udah lama ya saya gak bikin video-video untuk YouTube ini, karena emang agak sedikit bosen sih. Yang pertama, ruang lingkup saya itu masih di sini-sini aja di kantor. Jadi gak ada tema lain selain begini-begini aja. Terus yang kedua, yang subscribernya juga aduh 12 bikin gak ada semangat gitu loh. Tapi biarinlah, namanya juga perjalanan gitu loh, merintis YouTube kecil dari seorang yang bukan siapa-siapa, dan berharap nanti aku menjadi seseorang yang bisa berbisnis mungkin atau jadi entertain. Insya Allah sih nanti dari sini setahun atau 2 tahun lagi dari sini saya mau buka pertanian gitu ya, berkecimpung di dunia tani, yaitu tani panili. Aku mau sedikit cerita nih pemirsa. Saya di sini tuh udah kerja 7 tahun ya guys. Udah 6 tahun lebih sih, 6 tahun hampir 7 tahun lah. Kontrak udah 7 tahun, 7 kali kontrak juga. Saya mungkin yang pertama, aduh mengganggu. Biasa ada notifikasi TikTok, saya langganan TikTok juga, suka ngonten di TikTok. Tonton juga ya TikTok saya tuh Yudi Januari 84. Oke, insya Allah Anda terbahak-bahak melihat kelucuan saya. Yang lagi sakit mungkin bisa cepat sembuh karena melihat saya yang lucu, jadi agak sedikit riang dan terhibur. Yang lagi sehat, yang lagi istirahat, mungkin habis bekerja seharian capek, selamat beristirahat sambil berkumpul dengan keluarga. Balik lagi ke cerita semula ya. Ini dikasih orang kantor nih tadi, namanya comro, oncom di jero, tapi isinya tempe. Di sini saya menemukan banyak karakter orang gitu ya, tapi kebanyakan yang pika sebelen. Contohnya gitu ya, seprofesi saya tuh OB gitu ya. Kita kan satu derajat, janganlah saling mendominasi gitu loh. Kalau orang kantor nyuruh ya kerjain, jangan nyuruh balik gitu loh. Kayak berantai gitu, disuruh menyuruh lagi gitu. Padahal dia juga kan ngapain gitu, paling beli kopi, gorengan, bajigur kayak gitu. Sibuknya sibuk kayak gitu, kayak si Cecer Titin tuh. Aduh, tadi gue habis berantem juga masih Cecer Titin. Bukan berantem sih, soalnya dia melengos juga. Gue nyosor terus sambil nunjuk-nunjuk, soalnya dia merongos gitu loh. Contohnya hari ini kan dia dia selalu diandelin orang kantor, misalnya beli minuman dari kantin atau dari dari warung sebelah kantor tuh. Dia tuh contohnya beli teh botolnya itu gak pernah dibalikin lagi. Giliran gue gue bilangin, itu bekas kamu gimana, gak pernah ada yang nyuruh gue, kata gue bawa teh botol atau segala macam gorengan, kopi. Bekas kamu setan, jangan nyolot lo, gue gitu. Saling tunjuk-tunjukkan tadi pemirsa. Aduh, sambil dia mungkin gak berani sama gue, soalnya kan agak-agak sedikit gue kasih pasal nanti kalau dia berani sama gue. Soalnya rencananya sih aku mau
kuliah di jurusan hukum nanti Juli 2021 kalau ada rezeki ya. Kalau gak ada rezeki diundur sampai 2002. Yang penting usia 40 saya udah bisa jadi advokat. Terus habis berantem gitu dicari-cari ke belakang, ternyata dia kagak ada, udah pulang duluan. Dia takut sama gue. Dia tiap hari kayak begitu pemirsa, ya Allah. Ada baskom gue, baskom pribadi untuk mandi segala macam. Gue udah ngiter-ngiter nyari ke bengkel kemana segala macam, udah nyari ke tempat cucian, kagak ada yang mau ngaku. Ternyata ada di gudang dipakai rongsokan si Titin. Aduh, si Titin tua bangka. Bener-bener ya. Kalau dibilangin kayak tadi tuh merongos sambil ngeloyor. Karena emang mereka tuh beraninya di belakang doang, ngehujat, ngegosip, ngegunjing gue tuh di belakang doang. Mereka tuh jumlahnya banyak berteman, tapi pertemanan mereka tuh masing-masing gitu loh. Ya satu ruang lingkup gitu, satu tempat tuh ada 20-30 orang. Tapi jiwa mereka tuh kemana-mana gitu loh, gak nyatu di situ. Jadi ada yang tadi aja gue kata-katain orang, ya gak ada yang belain dia. Buktinya jumlah tuh gak sesuai dengan pertemanan gitu loh. Makanya gue semakin berani aja, karena gue kan membela hak gue yang mau dilindas sama orang lain, diceletak-celetuk segala macam ya. Masa gue harus diam sih? Aduh. Yang lawan dong kalau tidak sesuai fakta gitu ya. Apalagi kan tadi teh botol bukan kerjaan gue, kok nyalahin gue? Teh botol udah ngebobrok di belakang, banyak lalat tuh. Terus giliran gue ada cucian udah 3 hari di situ loh, maksudnya untuk biar ngirit biaya gitu, usahakan ke laundry. Kenapa pada hari ketiga ini baru bilang bau tuh? Udah kan cucian gue tuh wangi-wangi semua gitu kan dari laundry, nggak ada yang basah juga, kenapa bilang bau? Harusnya kan dari kemarin tuh, mau bilang bau tuh harus dari kemarin, bukan baru hari ini. Kalau mau dibilang bau karena basah, tapi kan baju saya tuh gak ada yang basah. Emang orang sentimen kayak gitu sih, nyari-nyari kesalahan. Kalau mau dibilang bau, baju saya harus dari kemarin gitu loh. Atau baju saya dalam keadaan kering. Bau dari mana? Ada juga badan dia tuh, dia kan perokok juga, si Titin, namanya Titin Setiawati. OB di sini baru 6 tahun sih, aku 7 tahun, beda setahun sama dia. Terus sering celetak-celetuk di belakang juga, giliran gue tanya gitu, kapan aku nyeletuk, kapan begini, kapan begitu. Suka seolah-olah gak berdosa lah, yang di samping gue kan lu doang, bukan setan. Kecuali setan bukelekan gitu ya, tuh lu setan tua bangka, setan lonte. Kesel banget gue pemirsa, pedes. Tiap dibilangin merongos, itu baru pulang kayak tuh. Ngapain malam-malam di belakang? Bengkel kan bau, gelap, banyak nyamuk. Nah baju gue yang wangi-wangi kayak gitu dari laundry dibilang bau, kan keblinger banget, sentimental kayak gitu loh. Nyari kesalahan, gue mah sendiri juga. Kalau dalam kebenaran mah gue berani tampil, berani menghadang orang, walaupun mereka banyak juga. Ada juga yang nyeletuk tuh, si Dedi tuh gak punya temen ya. Lah ngapain punya temen kalau jiwa kalian tuh masing-masing. Pertemanan misalnya ada 40 orang nih, tadi kan udah saya bilang pertemanan ada 40 orang dalam satu ruangan. Tapi kalau misalnya ada yang satu celaka, yang lain masing-masing aja nafsi-nafsi, gak ada yang belain. Itu layak dibilang pertemanan apa enggak? Mendingan gue sendiri. Kalau benar ya sendiri juga kuat. Dari dulu gue masih di sini alhamdulillah kuat, walaupun banyak yang hujat begini begitu segala macam. Terus ada tuh dulu namanya Afgan mekanik tuh. Nah karma juga sih dia sekarang. Gue gak tahu sih asal gue apa sama dia gitu. Kok tiba-tiba dia selalu membenci gue. Yang terakhir tuh gue diusir dari kantin pemirsa. Gue kan tidur di kantin gitu. Baju-baju gue kan ada di ruang mekanik. Nah dia laporan ke si Warjo itu tuh kepala bengkel yang terdahulu. Sekarang udah gak ada juga sih, orang-orang rese itu sekarang udah gak ada pemirsa, udah tersingkir.
Allah lebih tahu lah siapa yang terbaik buat gue. Sekarang alhamdulillah sih udah banyaknya yang baik, orang yang baik sama gue sekarang pemirsa. Kalau dulu kan masih campur-campur, orang yang julid, yang bengis, yang tukang gibah, yang julid sama gue, bikin gue aduh ya Allah down banget mental. Sekarang mah makin kesini kan aku mempelajari kesalahan dari zaman dulu, kelemahan gue dulu tuh semakin berasa terpupuk jadi kuat gitu loh, dari seringnya digunjing, diterpa sama fitnahan mereka, digunjing, digibahin, direndahin gitu loh. Jadi makin kesini gue makin banyak ilmunya gitu loh untuk menghadang mereka kayak gimana supaya tidak digituin lagi sama mereka. Pedas pemirsa, terima kasih buatin, mudah-mudahan buatin nonton juga nih video saya. Catatan Yudi, cerita Yudi kali udah diganti sih. Ini saya berada di ruangan bukan administrasi, pendaftaran servis mobil Suzuki ya, PT Pusaka Motor Utama, Jalan Insinyur Haji Juanda, kilometer 309 ya, Bulak Kapal, Permai, Bekasi Timur. Kalau mau servis mobil Suzuki kesini aja. Ditunggu ya, biar irit keuangan, irit spare part, biar awet gitu loh. Kalau servis di tempat-tempat ya tidak resmi kan, di sini juga banyak kayak gitu sih. Ujung-ujungnya jajan jutaan, pas dari sini bisa 10 juta sampai 12 juta gitu. Hanya karena bertahun-tahun servis di non resmi. Ini yang di sini sering tapi awet mobil kita. Sambil nunggu Isa aja pemirsa, kita ngobrol-ngobrol dulu, dengar celotehan saya nih pemirsa. Itu tadi ngomongin si Titin udah ya, yang suka mereka doang gitu loh, tua bangka suka nyebelin, celetak-celetuk. Tapi kalau ditanyain suka gak ngaku. Terus ada si Afgan, sekarang dia udah gak ada kemana nggak tahu sih, katanya udah keluar dari Serang juga. Di Serang katanya sih UMR-nya di bawah Suzuki Bekasi, makanya dia gak betah. Ya, orang juli sama orang sih gak akan ada barokahnya sih hidup. Makanya hidup tuh urusin hidup kita aja, masa depan kita, gak usah ngurusin orang lain. Orang lain mau gimana juga, mau bulat, mau penyon, mau jungkir balik juga terserah, yang penting gak ngerugiin kita gitu ya pemirsa ya. Gak usah ngegerecokin orang, apalagi gue nih ya, dari awal ketemu tuh si Afgan, gue tuh gak pernah akur sama dia lah. Gue kagak ngerti tuh kenapa. Soal gue bencong katanya lah. Gue kan bukan kayak si Titin tuh, pelayan prostitusi. Gue tuh normal, gue suka cewek juga, cuman belum mau nikah karena kan gue pengen mapan dulu, nyari modal dulu buat beli tanah, terus nanti udah punya tanah beli bibit vanili, baru deh nikah. Udah bisa ekspor impor untuk pertanian vanili itu pemirsa, baru nikah. Gampang lah kawin mah, usia 40 juga masih bisa itu tuh, bisa fit gitu ya untuk laki-laki. Yang penting ada warisan untuk anak cucu itu kan. Daripada kawin muda-muda tuh, teman saya juga tuh si Ian si Lan Iyang ya, satu profesi saya juga tuh, karena faktor ekonomi ya akhirnya cerai kawin kayak begitu. Gue gak mau kayak begitu, mental kita terpukul kawin cerai ya. Mendingan sekali kawin seumur hidup. Apalagi ya, satu punya masa lalu dari ibu saya. Ibu saya kan tukang kawin cerai gitu. Udah sedikit buka-buka sih, udah 4 kali kawin cerai gitu ya. Sekarang udah menjanda lagi karena suaminya itu ya kayak gitu sih, tukang kawin juga. Udah takdir kali mereka tukang kawin ketemu. Udah sekarang ya, yang cowoknya di mana, ibu gue nya di mana gitu kan. Terus tadi siang ada adik ipar gue ngomong lewat SMS, lewat WA, boleh gak si mamahnya dibawa ke Bengkulu biar terurus katanya, biar si Aireninya tenang.
Aduh, sangat senang hati sih walaupun agak sedikit sedih kata gue. Soalnya bisa jauh, gak bisa mudik. Soalnya kalau ibu gue gak ada di kampung kan gimana tuh? Susah ya mudik mana. Ada juga tuh riskan lah, agak-agak segan gitu loh kalau pulang ke rumah orang lain. Ada tuh di kampung tuh. Kalau ada ibu kan ya bisa bebas karena udah kenal dari kecil. Tapi ya terbaik buat ibu gue sih dimanapun berada gitu kan. Di kampung juga tuh sekarang tuh gue belum bisa menolong ibu gue. Dan gak ada temennya juga, sakit-sakitan mulu, terus banyak utang katanya ke Kosipa. Gue belum bisa ngelunasi sih berapa ratus ribu lagi gitu, di bawah 2 juta lah. Insya Allah nanti kalau belum berangkat ke Bengkulu gue yang lunasin. Tapi kalau udah keburu dibawa kakak adik ipar saya ke Bengkulu, mungkin lunas besok-besok nih sebelum gajian saya. Sebelum gajian udah dibawa ke Bengkulu kayaknya sih ibu gue, udah lunas hutang piutangnya. Terus utang dari itu sih, ibu gue tuh punya utangnya tuh dari ngurus sawah. Ngurus apa, dia kan udah gak punya suami ya, udah 6 tahun sih kayaknya gak punya suami itu. Jadi buru nguliin tukang macul, nguliin tukang angkut padi, nguliin itu segala macam, jadi minus gitu loh. Ya babak belur lah, gue gak bisa beli baju gak apa segala macam. Transfer ke kampung semua jadinya, buat makan gue juga empet-empetan. Jadi kalau mau dibawa ke Bengkulu sih agak sedikit lega, gue punya tabungan. Gak hanya mengandalkan BPJS gitu nanti pas keluar, tapi ada tabungan lain juga. Dan alhamdulillah sih si Yuli tuh udah 2 bulan saya ikut prudensial ya, kelas 3 sih kayaknya. Premi sebulan tuh 150 ya, prudensial kelas 3 sih kayaknya sih. Kalau kelas 2 300, kelas 1 500 katanya. Baru 2 bulan 2 kali setor saya, alhamdulillah. Insya Allah 10 tahun baru bisa dipetik, dibuka hasilnya. Kalau gue gak ada sakit atau uzur segala macam ibu gue gitu kan, jadi gak terganggu. Mudah-mudahan sehat semua sih di Bengkulu. Mau berangkat ke Bengkulu ibuku teh, semoga aja sehat di sana, betah sambil ngasuh cucu, sambil jaga warung gitu kan. Apalagi si Agus tuh adik ipar saya kan ada bengkel juga, ada ayam petelur ya, ayam merah tuh. Gue sering lihat di status handphonenya dia tuh. Di betah-betah aja di sana daripada di kampung gitu, dijulidi sama saudara sendiri, sama tetangga. Sakit gak ada yang nolongin. Ngandelin saya gaji 2.200.000 gitu ya, diambil buat makan saya 400, lebihnya ya buat ibu saya. Belum cukup juga, apalagi kan rumah katanya mulai roboh tuh. Aduh gimana, gak ada daya. Ya udah deh Gus, bawa aja kata saya, biar ibu bahagia. Nanti kalau saya udah sukses 1 tahun atau 2 tahun dari sekarang mau diambil, nggak apa-apa kata si Agus lewat WA, lewat pesan WA. Gue kan di sini buat ibu gue juga tuh, berjuang nyari kerja susah-susah, bangun subuh selesai maghrib gitu ya. Itu demi ibu gue sih, alhamdulillah lancar karena doa ibu gue juga. Ya walaupun dalam perjuangan ada yang selalu nyebelin kayak si Titin itu tuh, si Afgan. Gue diusir-usir dari kantin, padahal kan di kantin gue beres-beres, bersih-bersih gitu ya. Ada iuran TV habis, gue yang nalangin dulu sebelum sebelum orang kantor punya duit gitu kan. Baru nanti notanya kan ada notanya tuh dari Indomaret, baru gue kasih ke kasir gitu kan. Nah bermanfaat juga kan, daripada mereka coba di kantin sekarang tuh acak-acakan, bau ngerokok segala macem, AC-nya sering rusak, katanya kagak dingin. Dulu mah zaman gue masih di kantin tuh, aduh sejuk banget, indah, udah kayak di Masjid Agung, tau gak?
bersih, wangi, AC-nya dingin, jarang diservis sih, soalnya dingin terus. Sekarang soalnya mereka sambil ngerokok sambil segala macam sih, nyampah. Aduh, lihat tuh tragis banget. Nanti diperlihatkan suatu saat nanti. Terus TV rusak, kenapa manggil gue gitu kan? Dan TV-nya error, malu gak sih minta bantuan gue? Yang selalu nongkrong di kantin kan mereka tuh, orang-orang bengkel tuh. Kenapa minta bantuan sama gue tuh? Malunya di mana ya pemirsa? Ih, gak punya harga diri banget deh. Kalau ingat-ingat ke situ tuh, gue diusir-usir dari kantin. Ternyata ya, pengen bebas lepas kayak begitu, kayak binatang di kantin tuh. Lampu, aduh, gue diincer-incer banget. Kunci dipintain segala macam, malam gak boleh ada lampu nyala. Sekarang mah aduh bebas 24 jam cuy, lampu AC gak pernah mati itu di kantin. Nah zaman gue diincer-incer mulu, udah kayak binatang gue pemirsa. Hebat banget ya mereka. Gak ada faedah, gak ada apa untuk orang. Mereka tuh hanya berfaedah untuk gaji mereka aja sih di sini. Selebihnya ya masing-masing. Mereka mengabdi untuk gaji, bukan mengabdi untuk kemanusiaan atau menolong orang. Gue fakta loh ngomong, makanya gue berani kayak begini. Ya kadang-kadang emang dalam hidup tuh selalu ada lancar, ada tersendat. Ya kayak barusan tuh gue berantem. Sebenarnya gue tuh males berantem sama orang, tapi kalau gue dilindas, kita dilindas, masa diem aja sih? Ya dilawan dong. Parah, tiap hari tuh ya digituin mulu. Kalau disuruh nyuruh balik gitu kan, giliran kita yang nyuruh dia kagak mau. Lagi lu sesama OB kan satu derajat ya, pembantu. Kok sosokan, masa ada sih pembantu punya pembantu? Gak mikir banget. Mereka tuh baiknya kalau ada bantuan sama gue, ada perlu sama gue, hehehe, senyum-senyum segala macam gitu kan. Contohnya, Dede aku mau belanja lewat Lazada lu biar murah gitu. Nanti tawanya dulu uangnya ya. Giliran udah selesai hajat, dia judes. Dasar kucing garong kata gue. Selalu jaga jarak sih, tapi merekanya aja kagak tahu malu. Nyosor-nyosor gitu kan. Gue selalu jaga jarak dari lama sih. Cuman merekanya aja ya tebal muka gitu. Minta bantuan tapi ujung-ujungnya ngejulidin gitu, ngegelincirin kita, ngejelek-jelekin kita juga, seolah-olah kita itu gak ada maknanya dalam dunia ini. Aduh, emang parah ya pemirsa. Tapi semua itu perjuangan meniti cita-cita ya pemirsa ya, pasti ada hikmahnya juga. Contohnya kemarin tuh waktu mau di COVID 2 hari yang lalu sih, mau di rapid di swab. Orang-orang pada takut sih di swab karena takut ketahuan positif corona itu kan, apa segala macam. Pada minum vitamin, aku sih tiap hari minum vitamin, ada Permin tuh untuk obat tipes ya, cacing kapsul. Terus ada obat-obat herbal juga tuh untuk gurah-gurah gitu kan. Pokoknya obat-obat herbal gitu. Terus lagi ada susu beruang juga sih, sehari sekali saya minum gitu kan. Uangnya dari mana? Ngutang dulu, nanti kalau ada insentif, ada lemburan kan, ada lemburan di sini tuh, baru dibayar. Utang gue paling ke warung tuh 150 atau 200 lah paling barter gitu kan, untuk beli vitamin doang. Beras paling 70.500 lah ya. Selebihnya ya beli lauk-lauk aja sih, lauk mentahan atau dari bubur yang ngirit-ngirit aja sih saya mah. Ampela, ati, telur puyuh yang ditusuk-tusuk gitu ya. Terus atau abon ratu yang 18.000 tuh. Terus ya mana ya? Udah 24 menit kayaknya, sudah setengah jam dikit. Saya ngobrol sendiri ke pemirsa nih, cerita-cerita. Ya udah segitu aja dulu pemirsa, disambung besok.
di lain kali ya, kalau ada niat untuk bikin video lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.